Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pembimbing dan yang terhormat para dosen penelaah. Perkenalkan, saya Regita Amelia dengan NIM 51111-81109 akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT Beton Elemen Persada Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan yang akan dipaparkan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Baik, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perusahaan adalah salah satu organisasi yang mempertemukan orang-orang yang berinteraksi untuk menjalankan suatu bisnis. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan dari semua aktivitas yang berjalan di perusahaan dan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya manusia yang paling penting dalam setiap kegiatan di perusahaan karena berfungsi sebagai pendorong berjalannya suatu perusahaan. Sumber daya manusia sangat penting untuk kesuksesan suatu perusahaan, karena karyawan adalah aset hidup yang perlu dijaga dan dikembangkan. Maka dari itu, perusahaan harus memberi kepuasan untuk semua karyawan yang bekerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. PT Beton Elemen Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang beton bangunan secara modern, beralamat di Jalan Raya Batu Jajar kilometer 5 nomor 18 Kabupaten Bandung Barat. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah agar pesanan pelanggan dapat terpenuhi dan terkirim tepat waktu jika proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam kegiatannya, karyawan PT Beton Elemen Persada berinteraksi langsung dengan mesin dan peralatan kerja lainnya. Namun, alat berat dan peralatan kerja yang berbahaya dapat menimbulkan potensi bahaya dan resiko kecelakaan. Pada saat bekerja, kehati-hatian dan konsentrasi harus dilakukan untuk menghindari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan selama proses kerja. Mengabaikan prosedur dan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 dapat berpotensi terhadap penurunan kepuasan kerja karyawan dalam bekerja. Dengan demikian, hal tersebut menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mematuhi prosedur standar. Kepuasan kerja adalah sikap, perasaan bahagia atau kesenjangan antara apa yang diterima dan apa yang diharapkan. Sikap bahagia ditunjukkan oleh seseorang di tempat kerja merupakan ekspresi dari apa yang telah ditugaskan dengan baik dan puas atas hasil pekerjaannya. Sebaliknya, jika seseorang di tempat kerja tidak didukung oleh peralatan kerja yang sesuai, lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif, dan sedikitnya perhatian dari manajemen, hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan kerja. Begitu pula, semakin banyak prospek pekerjaan atas permintaan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Selain itu, dengan kepuasan kerja karyawan akan menjamin produktivitas kerja yang maksimal. Berikut adalah data absensi bagian produksi PT Beton Elemen Persada Kabupaten Bandung Barat periode Januari sampai Desember 2021. Tabel berikut menunjukkan data absensi dengan keterangan sakit, izin, dan mangkir pada PT Beton Elemen Persada masih cukup tinggi. Jika dijumlahkan dalam setahun pada periode Januari sampai Desember, jumlah karyawan sakit sebanyak 290 kali, sedangkan karyawan izin sebanyak 135 kali, dan karyawan mangkir sebanyak 30 kali. Dari informasi yang diperoleh dari HRD, data yang tersedia pada uraian di atas untuk keterangan izin, karyawan melakukan pengobatan, sedangkan keterangan mangkir, karyawan tidak memberikan alasan yang jelas. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti mengenai kepuasan kerja karyawan. Selain itu, peneliti juga mengambil penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 karena kecelakaan kerja sering terjadi di perusahaan. Berikut adalah data kecelakaan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada Kabupaten Bandung Barat periode Januari sampai Desember 2021. Tabel berikut menunjukkan bahwa terjadi kecelakaan kerja ringan sebanyak 38 kali yang disebabkan oleh kelalaian karyawan karena tidak memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan yang membuat tangannya terluka.
Pada proses pengadukan beton, karyawan tidak memakai alat pelindung diri hearing protection yang dapat menimbulkan kebisingan di atas 85 dBA, sehingga merusak indera pendengaran dan mengganggu konsentrasi. Hal ini juga yang membuat terjadinya kecelakaan berat sebanyak 6 kali yang disebabkan oleh mesin pengangkut produk atau yang biasa disebut hose crane. Alat ini menggantung di atas yang mematahkan sling sehingga karyawan tertimpa oleh mesin tersebut. Bahkan banyak karyawan yang tidak memakai alat pelindung diri seperti helm. Begitu juga dengan mesin batching untuk membuat campuran beton. Operator yang menangani mesin ini seringkali melamun sehingga menyebabkan anggota tubuhnya seperti tangan ikut berputar pada mesin mixer. Untuk kesehatan kerja, karyawan tidak memakai alat pelindung diri seperti masker semikal yang dapat menimbulkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, karena lingkungan kerja yang berdebu. Padahal, hal tersebut diwajibkan oleh perusahaan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker semikal, hearing protection, dan helm. Namun, karyawan memberikan alasan ketidaknyamanan saat menggunakan alat pelindung diri tersebut. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama perusahaan adalah dengan memberikan jaminan keamanan bekerja dalam bentuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Hal tersebut didukung sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja K3 bagi tenaga kerja atau buruh yang mereka kerjakan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Maka dari itu, program keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangatlah penting karena akibat dari kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga akan merugikan perusahaan. Dalam beberapa tahun, BPJS Ketenagakerjaan mencetuskan bahwa kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2020 mencapai 153.044 kasus. Kebanyakan korban kecelakaan kerja berjenis kelamin laki-laki sebesar 114.326, sementara itu 38.178 orang berjenis kelamin perempuan. Yasyarudin mengatakan dalam lingkungan kerja perlu dilihat kembali apakah benar ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan ini untuk memperkuat pengawasan K3. Dengan begitu, perusahaan belum maksimal dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang diberikan kepada karyawan, sehingga harus ada cara untuk mendukung kesejahteraan karyawan dalam program jaminan keselamatan dan kesehatan kerja K3 menurut cnnindonesia.com yang dicetus pada tanggal 15 Februari 2021. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana tanggapan responden terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Yang kedua, bagaimana kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Yang ketiga, bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi terkait pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja karyawan bagian produksi pada PT Beton Elemen Persada. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi akademik untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang dan menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi perusahaan tinggi. Yang kedua, kegunaan praktis. Bagi PT Beton Elemen Persada, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas PT Beton Elemen Persada, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT Beton Elemen Persada. Dan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Menurut Sinambela tahun 2020, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kondisi fisiologis fisik dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh organisasi.
Adapun 6 usaha menurut Mangkunegara tahun 2017 yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, dan peledakan. Yang kedua, memberikan peralatan perlindungan diri untuk karyawan yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya. Yang ketiga, mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna pada ruangan kerja, penerangan yang memadai dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan. Yang keempat, mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit. Yang kelima, memelihara kebersihan dan ketertiban serta keserasian lingkungan kerja. Yang keenam, menciptakan suasana kerja yang menggairahkan dan meningkatkan semangat kerja karyawan. Selanjutnya, menurut Sinambela tahun 2020, kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Adapun indikator kepuasan kerja menurut Mangkunegara tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada turnover, yang kedua ada umur, yang ketiga tingkat ketidakhadiran atau absen, yang keempat tingkat pekerjaan, dan yang kelima ada ukuran organisasi. Selanjutnya, untuk mendukung penelitian ini didukung oleh pendapat Prihartini tahun 2019, Karmawan tahun 2020, Suwandana tahun 2018, dan Jacob tahun 2018 menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja K3 berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi pada PT Beton Elemen Persada adalah sebagai berikut. Dengan begitu, hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini ditarik sebagai berikut. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi pada PT Beton Elemen Persada Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Yang ketiga, teknik penentuan responden pada penelitian ini menggunakan karakteristik populasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap bagian produksi pada PT Beton Elemen Persada yang berjumlah 35 orang. Seluruh unit populasi dijadikan sebagai responden. Yang keempat, teknik pengukuran data yang digunakan menggunakan skala semantik dan referensial. Yang kelima, teknik pengujian alat ukur menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang keenam, metode pengolahan data yang digunakan menggunakan editing, coding, tabulating, dan verification. Yang ketujuh, metode analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode asosiatif kuantitatif. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama ada lokasi, nama perusahaan PT Beton Elemen Persada, alamat Jalan Raya Batu Jajar, kilometer 5, nomor 18, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40561, telepon 022-686-8000. Yang kedua ada rencana jadwal penelitian yang bisa dilihat pada tabel berikut. Demikian presentasi terkait tugas penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.